Guru ini tidak membawa teh ke kelas, tetapi membawa 20 karton susu. Lalu beritahu siswa, setiap 2 menit saja kamu mendengarkan ceramah dengan serius. Saya akan minum 1 kotak susu sapi. Sampai merasa mual. Para siswa tertarik sesaat. Tempat ini penuh dengan anak-anak paling nakal di kota. Setelah berbicara, guru menyerahkan kepada siswa 1 toples permen. Setiap 2 menit, semua orang mendengarkan ceramah dengan tenang, lalu mengetuk sekali. Setelah itu, guru mulai memberikan ceramah. Awalnya ada seorang siswa yang terbiasa berbicara. Diam. Semua murid ingin melihat gurunya muntah karena minum susu. 8 menit. 10 menit. Bersamaan dengan ketukan yang tak henti-hentinya. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Susu juga semakin sedikit. Pengetahuan di papan tulis semakin banyak. Guru meminum 19 kaleng susu sapi. Semua siswa bertepuk tangan untuk guru. Akhirnya guru menghabiskan minumannya. Tepat ketika sekolah akan berakhir. Seorang siswa mengangkat tangannya untuk pertama kalinya. Ya, benar sekali. Apakah Anda akan muntah? Betul. Perut guru akan meledak. Umum tidak terlihat. Kelas nakal terburuk di negara ini. Mendengarkan dengan penuh perhatian untuk pertama kalinya. Film inilah yang mendorong saya untuk masuk universitas ternama di negeri ini. Nama pria itu adalah Ron Clark. Pada hari pertama mengajar, saya melihat seorang siswa berdiri di tempat sampah. Dia pergi ke depan untuk bertanya. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa guru wali kelas mengatakan kepadanya bahwa dia bodoh. Sampah hanya bisa berdiri di tempat sampah. Menghadapi hukuman yang merusak harga diri ini, Ron Clark sangat tidak puas. Nama saya Ron Clark, saya seorang guru bahasa Inggris di sekolah ini. Pria itu memperkenalkan dirinya. 1 menit kemudian tanya anak laki-laki itu. Guru cukup pelupa. Apa kamu tahu siapa nama gurunya? Ron Clark. Coba lihat bocah ini tidak terlalu pintar. Karena tindakan kecil ini, nanti akan mengubah seluruh hidup anak itu. Ron Clark masih mengajar di kampung halamannya. Selama 3 tahun, dia membalikkan ruang kelas jauh-jauh. Menempati posisi teratas di kabupaten tersebut. Ron Clark juga seorang guru dengan mimpi. Setelah menyelesaikan pekerjaan di pedesaan, pergilah ke kota. Ingin membantu lebih banyak anak menggunakan pengetahuan untuk mengubah hidup mereka. Tapi ketika mengetahui bahwa Ron Clark berasal dari kampung halamannya, sekolah-sekolah di New York memandang rendah dirinya. Begitu saja, Ron Clark berkeliaran di luar selama 10 hari. Kerja malam di restoran. Pada siang hari, teruslah mencari pekerjaan mengajar. Akhirnya kesempatan itu datang. Hari ini dia melihat seorang siswa dan guru berkelahi. Ron Clark bergegas untuk hentikan. Tapi gurunya tidak tahan lagi. Dia memberitahu kepala sekolah bahwa dia tidak bekerja lagi lalu pergi dengan marah. Anda mengundang orang lain. Saya bisa datang bekerja besok. Mendengar ini, kepala sekolah tersenyum dingin dan berbalik untuk pergi. Ron Clark menolak untuk menyerah dan masuk ke kantor. Kepala sekolah melihat pria yang begitu keras kepala dan memberitahunya tentang situasi sekolah. Kelas di sebelah kiri adalah blok pilih. Siswa dalam setiap tahun pencapaian diperingkatkan dalam 5 besar di New York. Tapi tatapan Ron Clark jatuh ke ruang kelas yang berlawanan. Kepala sekolah menggelengkan kepalanya. Tempat ini mengumpulkan semua siswa paling nakal di New York. Secara khusus mengklasifikasikan mereka ke dalam kelas. Pria yang kau lihat tadi adalah guru ke-6 karena dia sangat marah sehingga dia pergi. Ron Clark mengatakan dia akan mengambil kelas ini. Kepala sekolah bertanya kepada Ron Clark, apakah dia telah memikirkannya dengan matang. Saya siap. Mengingat kelas sebelumnya di kampung halaman, para siswa juga sangat nakal. Ron Clark tampil sangat percaya diri. Tetapi dia segera menemukan bahwa anak-anak ini jauh lebih sulit untuk diajar daripada yang dia bayangkan. Pada hari pertama kelas, dia terkesima dengan pemandangan di hadapannya. Anak-anak berkumpul untuk membuat ancaman. Pemimpin adalah Mela. Di bawah komandonya,
Siswa pada dasarnya tidak peduli dengan gurunya. Akhirnya waktu untuk meninggalkan sekolah. Ron Clark pulang kerja. Menemukan mobil dia disemprot dengan cat oleh seseorang. Tidak perlu berpikir itu adalah anak-anak yang melakukannya. Ron Clark memahami bahwa untuk mengubah anak, pertama-tama Anda harus memahami mereka. Jadi dia mengunjungi rumah masing-masing siswa. Orang tua pertama yang berbicara tentang anak mereka. Mata hanya tertuju pada guru di depan. Seperti ingin menelan Ron Clark. Ron Clark ketakutan dan segera pergi. Siswa kedua adalah keluarga India. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menemukan bahwa rumah ini menghormati pria dan membenci wanita. Gadis yang ingin berbicara langsung disuruh diam. Saat orang dewasa berbicara, jangan menyela. Ron Clark sekarang sadar. Orang tua juga punya masalah. Ron Clark memutuskan untuk mengubah cara lain. Keesokan harinya para siswa memasuki kelas. Ruang kelas, yang pada dasarnya kotor, tetap rapi dan bersih. Bahkan dinding diberi lapisan cat baru. Tetapi para siswa tidak terkesan. Pada saat ini kepala sekolah masuk. Dia hanya menyalahkan Ron Clark karena tidak mengacau lagi. Ron Clark pada dasarnya tidak memiliki martabat. Pada saat ini, kehilangan muka di depan mata para siswa. Sebentar lagi waktunya makan siang. Anak-anak berlari ke ruang makan. Dibandingkan dengan lapisan yang berlawanan di sebelah kiri. Orang pergi agar tidak perlu begitu banyak. Ini membuat Ron Clark mengerti. Jika ingin membangun kredibilitas, harus membuat peraturan untuk mengikat mereka. Keesokan harinya Ron Clark memberikan 55 peraturan kelas. Pertama-tama, kita adalah satu keluarga. Kedua, kita harus saling menghormati. Tetapi para siswa masih menganggapnya sebagai angin yang bertiup di telinga mereka. Bel sekolah berbunyi. Anak-anak masih berjuang untuk keluar. Menemukan pintu utama dikunci oleh Ron Clark lagi. Ron Clark memberitahu para siswa. Jika ingin makan, harus mengantri. Jadi anak-anak tidak senang berbaris dalam dua baris. Saat ini, Mela menyela dan berlari ke depan. Anda adalah seorang oligarki, tidak ada yang akan memberitahu Anda. Tetapi Ron Clark, setelah mengetahuinya, menyuruh kelas untuk berhenti. Hanya satu orang dalam tim yang tidak mengikuti aturan. Semua orang akan menderita. Mela sangat marah. Tapi semua murid melihat ke arahnya. Dia hanya harus patuh berjalan di belakang. Berpikir bahwa anak-anak mulai mengalah sedikit demi sedikit. Tak disangka, keesokan harinya malah berantakan. Di papan tulis juga tertulis hinaan kepada guru. Ini bukan bunga negara. Ini adalah setan kecil dunia. Ron Clark tidak pernah menyerah. Memutuskan untuk memberi anak-anak sedikit lebih banyak waktu. James bertengkar dengan teman sekelasnya hari ini. Menurut peraturan sekolah, jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dikeluarkan. James marah dan ingin bolos sekolah. Kali ini Ron Clark menghentikannya. Kau tidak boleh pergi. Jika meninggalkan sekolah ini, kamu akan mati. James sejenak tercengang. Ini adalah pertama kalinya seseorang peduli padanya. Akhirnya dia kembali ke kelas. Keesokan harinya Ron Clark menemukan bahwa pekerjaan rumah siswa itu tidak bergerak. Ron Clark ingin bertanya mengapa. Kepala Mela juga tidak menoleh ke belakang untuk berbicara denganmu. Ron Clark akhirnya tidak tahan lagi. Lihat saya. Mati aja kau. Adegan ini membuat para siswa menjadi panik. Bahkan Ron Clark terkejut dengan sikapnya sebelumnya. Ron Clark dengan sedih meninggalkan ruang kelas. Kalian menang. Para siswa bersorak dan menari. Saat ini, Mela tidak senang. Dalam 10 tahun profesi, Ron Clark pertama kali merasakan sulitnya pendidikan. Dia memberitahu temannya yang menderita. Pertama kali saya berpikir untuk menyerah. Teman itu kembali berkata kepada Ron Clark. Jika kamu pergi, mereka akan merindukanmu. Siapa tahu, kamu mungkin orang yang mengubah hidup mereka. Ron Clark kembali tenang. Dia memutuskan untuk berubah pikiran.
Keesokan harinya kepala sekolah mengetahui insiden kelas Ron Clark. Saya pikir dia harus mengundang guru lain. Menemukan Ron Clark dengan antusias duduk di sana. Menariknya, di depannya terpampang 20 kotak susu. Kemudian memberitahu siswa, selama kalian diam-diam mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap 2 menit saya minum sekotak susu. Semua anak-anak langsung bersemangat. Karena ingin melihat guru muntah. Semua siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Susu sapi tiap kotak ditiriskan. Surat pada salinan rahasia. Pengetahuan yang dimasukkan ke dalam kepala anak-anak juga bertambah. Ron Clark benar-benar minum sampai muntah. Kelas paling nakal di New York. Dengarkan seluruh ceramah untuk pertama kalinya. Sepulang sekolah, ia terus mengelilingi anak-anak. Meski agak kekanak-kanakan, namun jarak antara dia dan anak-anak semakin dekat. Adegan ini kebetulan dilihat oleh kepala sekolah. Dia memperingatkan Ron Clark, "Saya tidak punya harapan di kelas ini. Perhatikan status guru dia. Jangan memanjakan siswa dari kelas lain." Ketika Ron Clark mendengarnya, dia juga sangat marah. Dia taruhan dengan kepala sekolah. Dalam ujian yang akan datang, akan membuat setiap siswa di kelas mendapatkan skor. Percakapan mereka terdengar oleh siswa di luar. Sore harinya Ron Clark memanggil semua siswa ke kelas. Dia menyalakan lilin. Kemudian makna yang mendalam diceritakan kepada anak-anak. Jika kalian tidak ingin orang lain memandang rendah kalian, dan memiliki masa depan yang baik, datang ke sini dan menyalakan lilin. Yang tidak terduga adalah, kali ini anak-anak sangat pendiam. Kemudian satu persatu pergi ke depan meja guru. Nyalakan lilin pantang menyerah di hatimu. Setelah itu, anak-anak justru bekerja lebih keras. Tetapi Ron Clark menganggap pengetahuan sejarah dalam buku itu sangat hambar. Anak-anak di satu telinga keluar satu telinga. Tiba-tiba, musik di lantai atas membuat Ron Clark mendapat firasat. Dia menghabiskan sepanjang malam mengisi kata-kata. Hari berikutnya membawa pengetahuan kering. Diedit menjadi lagu rap. Perasaan ritme yang mematikan ini membuat anak-anak benci dan cinta. Adegan hangat ini membuat siswa lawan ingin menangis. Dengan suasana kelas yang berubah, prestasi anak-anak juga meningkat secara signifikan. Tapi ketahuan hari ini, Mela di kelas tidak menyerahkan pekerjaan rumahnya. Ron Clark memutuskan untuk mengunjungi orang tuanya. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Mela menggendong anak itu. Ternyata dia punya 3 adik laki-laki yang harus diurus. Karena keluarganya miskin. Setiap hari sepulang sekolah, Mela harus mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga adik perempuannya. Ron Clark setelah mengetahui situasinya, bantu Mela menjaganya agar dia bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tapi setelah ibunya kembali ke rumah untuk melihat adegan ini, bukan hanya tidak terkesan, sebaliknya, menyalahkan Ron Clark karena mencampuri kehidupan mereka. Berharap untuk mengusir guru ini. Saya akan mendengarkan pendapat Anda, biarkan dia istirahat selama 2 hari. Mela mendengar hal ini dan segera mengajukan banding ke kepala sekolah. Tolong jangan suruh dia pergi. Ini adalah pertama kalinya Mela menggunakan honorific dengan seorang guru. Dia hanya ingin membantuku, Bu. Jangan pergi untukku, Ten. Ron Clark. Tetapi sang ibu berpikir bahwa belajar itu tidak ada gunanya. Menghabiskan waktu di rumah merawat adik. Saat ibu dan putrinya pergi, Ron Clark mengejar. Saya hanya tahu dia adalah murid yang luar biasa. Kepemimpinan alami, kreatif dan juga sangat cerdas. Mela, anak perempuanku, itu benar. Jika ujian bulan Mei berhasil, saya pikir dia bisa pergi ke sekolah menengah di sisi barat Manhattan. Sang ibu tertegun sejenak. Anak itu dimarahi setiap hari. Di mata guru, keunggulan tersebut. Orang tua agak kuno. Tapi bukan berarti tidak ingin anak berbakat. Sang ibu tersenyum dan mengungkapkan, nanti akan memberi Mela lebih banyak waktu untuk mengerjakan PR. Ron Clark melihat selembar kertas di gagang pintu hari ini. Ketika membukanya, itu adalah sebuah gambar.
Ron Clark kagum. Murid-murid dia juga memiliki orang-orang yang berbakat. Pada saat ini seorang siswa masuk. Dia dengan bangga memberitahu Ron Clark bahwa gambar itu dibuat olehnya. Kemudian penulis asli lukisan itu muncul. James lah yang terakhir kali membolos dihentikan oleh Ron Clark. Dia melukis gambar ini untuk mendapatkan persetujuan Ron Clark. Tapi sekarang ada orang lain yang menggantikannya. Seketika marah, keduanya mulai berkelahi. Memang, James dikeluarkan karena kembali menyinggung. Tapi orang tuanya mengiyakan. Ternyata James diadopsi. Jika dikeluarkan, dapat menghemat banyak uang. Pada titik ini Ron Clark berdiri lagi. Dia sama sekali tidak sopan. Hanya menyalahkan pemikiran orang tua angkat James. Pada akhirnya James diizinkan untuk tinggal. Ujian Mei tinggal 1 bulan lagi. Ron Clark begadang semalaman mengerjakan soal. Akhirnya suatu hari saya tidak bisa menahannya lagi. Ron Clark pingsan di podium. Melalui pengujian, ditemukan pneumonia. Meski bukan kendala utama, tetapi perlu tinggal di rumah untuk sementara waktu. Ron Clark tidak pernah berhenti mengajar. Dengan bantuan seorang teman, dia melakukan pengajaran online. Para siswa juga sangat tenang mendengarkan ceramah di layar. Kepala sekolah merasa sangat terkejut dengan perubahan besar ini. 2 minggu kemudian Ron Clark sembuh dari penyakitnya. Anak-anak juga menyambut ujian bulan Mei. Ujian hari itu Ron Clark melihat 2 siswa nakal. Mereka membujuk James untuk menjual beberapa obat untuk menghasilkan uang. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Ron Clark. Dia menyuruh James untuk pergi ke sekolah ujian. Satu sisi adalah teman, sisi lain adalah guru. Terakhir, James berpikir lama dan kemudian mengikuti Ron Clark. Anak-anak mengikuti ujian dalam diam. Ron Clark seperti ayah yang duduk di luar dengan tegang. Akhirnya bel berbunyi, ujian pun berakhir. Ron Clark memutuskan untuk membawa anak-anak ke bioskop untuk bersantai. Anak-anak dengan gembira berjalan maju. Hanya tidak melihat sosok James. Apakah ada yang pernah terjadi? Ron Clark bergegas ke rumah James. Ruangan itu berantakan. Tapi satu karya menarik perhatiannya. Seorang remaja melepas topengnya untuk menyambut kehidupan baru. Gambar sebelumnya juga digambar oleh James. Ron Clark sangat ingin menemukannya. Akhirnya ditemukan James terluka di tumpukan sampah di sebelahnya. Ternyata ayah angkatnya memukulinya lagi. Ron Clark pergi untuk menghiburnya dengan lembut. James juga tidak bisa menyembunyikan kelemahannya. Dia menangis dengan keras. Kepala sekolah, setelah mengetahui situasinya, mengambil inisiatif untuk mempertahankan James. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Setelah akhir semester Ron Clark mengadakan upacara penghargaan. Bagus dalam sejarah penghargaan yang cerdas. Pandai dalam pemberian penghargaan sejarah. Pandai dalam seni pemberian penghargaan jenius. Meskipun tidak diakui oleh sekolah, tetapi juga membantu anak-anak bersenang-senang. Selain itu juga memberi mereka kepercayaan diri yang paling berharga. Pada saat ini, kepala sekolah berjalan dengan catatan prestasi. Hasil ujian pada bulan Mei. Kelas ini, kelas terburuk di sekolah. Hasil ujian, lebih tinggi dari semua kelas lainnya. Ruang kelas segera bergema dengan tepuk tangan meriah. Pencapaian mereka bahkan lebih tinggi dari kelas yang dipilih. Anak-anak dianggap sampah. Bertemu seorang guru dengan kesabaran. Ketekunan tidak menyerah dengan setiap siswa. Hidup mereka telah diubah. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Prototipenya adalah guru besar Amerika Ron Clark di abad ke-20. 55 peraturan yang dibuatnya kemudian diterapkan di seluruh dunia. Jika film menyentuh Anda, selamat datang untuk mengklik suka dan ikuti. Sampai jumpa lagi.